Baru hari pertama dan kamu sudah terlambat. Bagaimana bisa seorang seperti Anda bisa menjadi guru yang kompeten? Maaf, sepertinya kami tidak bisa menerima Anda mengajar di sini. Silakan pulang, ucap seorang wanita berkacamata tebal. Zeva tertunduk sambil mencengkram erat kedua lututnya. Terkadang dia merasa jika dunia tak berpihak kepadanya, baik dalam masalah cinta ataupun pekerjaan dia selalu gagal. Sekali lagi saya minta maaf kalau begitu saya permisi. Zeva segera menunduk hormat lalu berbalik pergi meninggalkan ruangan itu. Pagi tadi sebenarnya dia sudah cukup terlambat tetapi karena menolong Lily akhirnya tugas mengajarnya hari ini sudah diambil alih oleh guru lain. Sekolah tersebut mempunyai standar tersendiri masalah kedisiplinan. Dengan lemas Zeva melangkah menuju halaman sekolah. Dilihatnya jam di pergelangan tangan yang sudah menunjukkan pukul 11 siang. Sebaiknya pulang ke kosan saja. Tanpa membuang waktu Zeva segera memakai helm dan langsung tancap gas meninggalkan halaman sekolah. Baru saja dia hendak berbelok, namun karena kurang berhati-hati tiba-tiba. Srit. Zeva menghentikan laju motornya saat secara tidak sengaja dia menyenggol mobil dari arah berlawanan. Matanya membulat saat melihat badan mobil berwarna putih tersebut tergores. Mampus, apes banget aku hari ini, gumamnya. Pandangan Zeva teralihkan melihat seorang pria bertubuh tinggi dengan pakaian yang begitu rapi turun dari mobil mewah tersebut. Nona, apa kamu tidak bisa menyetir motor? Zeva segera turun dari motor dan menundukkan kepalanya di depan pria itu. Maafkan saya, Tuan. Saya tidak sengaja. Apa permintaan maafmu itu bisa membuat badan mobilku kembali mulus? Mata kamu di mana sih? Ketusnya. Mendengar cara bicara pria itu, Zeva memberanikan diri menatapnya. Tuan, kalau bicara yang sopan, bisa. Saya sudah minta maaf. Memangnya berapa biaya perbaikannya? Saya akan bertanggung jawab. Dengan percaya diri Zeva bertanya tentang hal tersebut. Ya, dia memang punya sedikit tabungan meski jumlahnya tidak besar. 20 juta, bisa. Hah. Mata Zeva membulat. Seketika wajah langsung berubah jadi pias. Dia kembali mengingat-ingat jumlah tabungannya yang kurang dari 5 juta. Kenapa diam? Tidak bisa ya? Jangan sombong. Pria itu berbalik dan langsung kembali masuk ke dalam mobilnya. Sementara Zeva masih diam mematung. Sambil memandangi kepergian pria itu. Menyebalkan sekali. Tapi untunglah, dia tidak minta ganti rugi, selamat. Semoga aku tidak bertemu dengan pria seperti itu lagi. Leon merentangkan kedua tangannya menyambut sang putri yang berlari ke arahnya. Siang ini, saat masuk jam makan siang, dia menyempatkan diri untuk menjemput putri kecilnya itu. Hi Daddy, ucap Lily yang akhirnya berada di gendongan Leon. Bagaimana sekolahnya? Kamu happy? Tanya Leon sambil mencium pucuk kepala Lily beberapa kali. Sejenak bocah kecil itu nampak terdiam. Mungkin dia berpikir jika dia menceritakan tentang apa yang terjadi hari ini, Leon tidak akan mengizinkannya untuk bersekolah lagi. Lily happy sekali Daddy, tidak kesepian seperti dulu. Terima kasih, ucap bocah kecil itu lalu mengecup pipi Leon. Syukurlah, kalau begitu sekarang kita pulang. Oma pasti sudah menunggu kamu, ucap Leon sambil membuka pintu mobil. Mobil Daddy kok baret? Tanya Lily yang hendak masuk ke dalam mobil. Ah, itu tadi ada wanita barbar yang berkendara secara ugal-ugalan dan menyenggol badan mobil. Ayo masuk, setelah ini Daddy masih harus ke kantor. Oke. Sepanjang perjalanan menuju rumah, Lily beberapa kali melirik ke arah sang Daddy yang sedang fokus menatap layar tabletnya. Daddy, apa Lily boleh minta sesuatu lagi? Apapun akan Daddy berikan, katakan saja.
Leon terus fokus menatap layar tabletnya memeriksa email penting yang baru saja masuk. Lily menghela napas panjang saat melihat Leon masih saja sibuk. Gadis kecil itu mendekat dan langsung mengambil paksa tablet tersebut dari tangan Leon. "Sayang, jangan diambil dong. Daddy harus I need mommy." Tegas Lily memotong ucapan dedinya. Apa kamu bilang?" tanya Leon kembali memastikan. "Lily mau punya mommy. Semua temanku di sekolah punya mommy, tidak ada yang diantar dedinya ke sekolah seperti Lily," jelas bocah kecil itu. Leon nampak berpikir keras, jawaban apa yang harus diberikan agar Lily tidak merasa sedih. Karena ketika bocah kecil itu bersedih atau menangis, kondisi fisiknya akan melemah. Setelah beberapa saat Leon kembali melihat putrinya, tangannya bergerak perlahan menyentuh pundak kecil Lily. "Sayang, apapun akan Daddy berikan. Tapi tidak dengan satu hal itu, kenapa? Karena mencari seorang istri dan ibu untuk kamu itu tidak bisa sembarangan, banyak pertimbangannya," jelas Leon dengan suara lembut. "Daddy tidak usah khawatir, Lily sudah punya calonnya. Tadi Lily ketemu di sekolah, namanya Zeva. Bu guru itu sangat cantik Daddy, baik, dan Lily sangat suka. Dia bilang mau jadi mommy Lily." Leon menyadarkan tubuhnya sambil mengusap wajahnya dengan kasar. Dia sampai tak bisa berkata-kata. "Astaga, baru masuk udah dipecat, gimana ceritanya sih?" tanya Cindy yang saat ini duduk di tepi ranjang. "Zeva. Tahu aku lemas, males." "Hua." Zeva menutup wajahnya yang bantal. "Kenapa mencari pekerjaan susah sekali?" "Sabar, ya sudah, besok kamu ikut aku saja tes wawancara di salah satu perusahaan makanan instan. Mereka sedang membuka lowongan sekretaris dan staf HRD, ucap Cindy. Zeva melepaskan bantal yang menutupi wajahnya lalu menoleh menatap Cindy. "Kamu mau melamar pekerjaan lain? Kamu berhenti jadi sales? Males, banyak om-om yang ngegoda terus. Ayolah, walaupun kita belum punya pengalaman setidaknya kita coba dulu," ucap Cindy. "Boleh deh. Apa saya yang harus kamu siapkan? Kaya raya, tampan, dikelilingi banyak wanita tapi anak kamu malah meminta kamu menikah dengan guru TK?" tanya Bara yang tak habis pikir. "Sekarang aku benar-benar pusing." Dia terus merengek agar aku bertemu dengan wanita bernama Zeva itu. Lily semakin besar, sebentar lagi usianya akan menginjak 6 tahun, dan semakin hari dia semakin paham apa saja yang hilang dari hidupnya. Ada saja tidak masuk akal yang dia inginkan. Kalau begitu turuti saja. Menikah karena dijodohkan anak sendiri, tidak buruk juga. Setidaknya kamu bisa membahagiakan Lily. Aku yakin wanita itu tidak akan menolak kamu, ujar Bara. Leon kembali terdiam sambil berpikir jalan terbaik yang harus dia ambil. Meski terdesak dia tidak mau gegabah. Nanti aku pikirkan lagi. Kalaupun aku harus menikah ini semua hanya demi kebahagiaan Lily. 2 hari berlalu. Pagi ini, lagi-lagi Lily mengunci diri di dalam kamar. Dia tidak mau pergi ke sekolah sebelum Leon setuju untuk menikah. Ibu Leon pun kembali dilanda rasa khawatir dan mendesak Leon agar segera bertemu wanita itu. Pukul 8 pagi. Mobil yang dikendarai Leon pun sampai di depan sekolah. Hari ini memang Lily tidak masuk tetapi kedatangannya untuk menemui kepala sekolah menanyakan identitas seorang guru bernama Zeva. "Silakan masuk, Tuan," ucap seorang satpam sambil membuka ruang kepala untuk Leon. Tanpa pikir panjang Leon pun langsung masuk ke dalam ruang. Wanita parubaya itu nampak sumringah seolah baru saja mendapatkan tamu kehormatan. "Silakan duduk, Tuan Leon." "Terima kasih." Saat ini Leon duduk berhadapan dengan ibu kepala sekolah.
Sebenarnya dia malas untuk menanyakan hal yang menurutnya tidak penting, tetapi demi sang putri apapun akan dia lakukan. Kedatangan saya kemari untuk bertemu dengan seorang guru bernama Zeva. Saya ingin bicara dengannya sebentar. Apa Anda bisa membantu saya bertemu dengannya? Wajah kepala sekolah itu seketika berubah. Maaf Tuan, tapi Nona Zeva tidak jadi mengajar di sini. Helaan napas Leon terdengar lirih. Rasanya kepalanya akan meledak saat ini juga. Sayang sekali, padahal saya harus bicara penting dengannya. Tapi jika Anda memang ingin bertemu dengannya, saya masih punya data pribadinya saat melamar pekerjaan di sekolah ini, sahut wanita parubaya itu lalu melangkah mengambil sebuah map berwarna hijau yang tak jauh dari sofa. Kepala sekolah itu menyodorkan map tersebut ke hadapan Leon. Ini, Tuan. Semoga bisa membantu. Leon meraih map dan langsung membukanya. Keningnya mengerut saat melihat foto 3x4 yang ada di dalam map itu. Sepertinya tidak asing. Ini kan wanita G Asterisla yang waktu itu. Cek, sepertinya Lily salah pilih orang. Masa aku diminta menikah dengan wanita menyebalkan seperti ini, batin Leon. Dia segera menutup map itu dan kembali melihat ibu kepala sekolah. Kalau begitu saya permisi dulu. Terima kasih untuk informasinya. Sesampainya di kantor, Leon langsung duduk di kursi kebesarannya sambil memijat leher yang terasa pegal. Tak lama seorang karyawan masuk sambil membawa tumpukan berkas di tangannya. Selamat pagi Tuan, ini adalah surat lamaran calon sekretaris Anda. Untuk lamaran calon staf baru, saya percayakan kepada tim HRD seperti perintah Anda, ujar karyawan itu. Ya, akan aku periksa, kamu bisa keluar sekarang, ucap Leon yang kembali menegapkan posisi duduknya. Baik Tuan. Karyawan itu berbalik pergi. Setelah kepergian karyawannya, Leon mulai memeriksa satu persatu berkas lamaran tersebut, meski sebenarnya pikirannya terus terpaku kepada sang putri yang saat ini sedang menunggu kabar darinya. Bulan ini terhitung sudah 3 kali Leon mengganti sekretaris dengan alasan dia tidak menyukai wanita yang selalu berusaha untuk menggodanya. Sebagai seorang pria tentu saja hasratnya selalu terpancing, namun ketika melihat wajah para wanita itu dia seperti melihat wajah mantan istrinya yang sangat dibenci. Cek, kenapa semua yang melamar menjadi sekretarisku rata-rata adalah seorang wanita? Lihat kembali menutup satu berkas itu. Leon kembali mengambil berkas lamaran yang lain, namun kali ini saat membuka map berwarna biru tua itu, kelopak matanya kembali terbuka lebar. Zeva Karenina, kenapa dia? Leon masih tidak habis pikir, kenapa wanita bernama Zeva itu terus menghantui hidupnya sejak beberapa hari belakangan. Apakah ini adalah takdir, atau hanya sekedar kebetulan? Entahlah, yang jelas Leon tak bisa berdiam diri tanpa melakukan apapun. Setelah beberapa saat terpaku, Leon segera menggerakkan tangannya meraih telepon kantor. Dim, hubungi wanita bernama Zeva Karenina sekarang, bawa dia ke hadapanku. Baik, saya akan segera ke sana. Zeva menutup panggilan teleponnya lalu kembali berbalik melihat Cindy. Sin, pengumuman hasil wawancara, minggu depan, kan? Kenapa aku diminta datang ke perusahaan itu ya? Kedua mata Cindy membulat sempurna. Yang benar. Jackpot ini sih, kamu pasti diterima. Kamu harus ke sana sekarang. Sana mandi. Ah, masa sih? Kok, bulu kuduku merinding ya, perasaan aku gak enak nih, ucap Zeva sambil mengusap tekuk lehernya. Jangan overthinking, aku yakin akan ada terjadi hal baik untuk kamu hari ini. Ayo cepat siap-siap deh. Cindy menarik tangan Zeva keluar dari kamar. Wajar jika Zeva ragu dengan hasil wawancara tersebut, karena dia hanya modal nekat dan tidak mempunyai pengalaman bekerja sebagai sekretaris sebelumnya. Namun lagi-lagi dia mempunyai satu harapan besar dalam lamaran kerja kali ini. Semenjak perceraian,
Dia berusaha untuk kembali bangkit dari keterpurukan, melupakan cinta dan cita-cita menjadi istri dari pria yang dulu sangat dia cintai. Ya, setidaknya dia pernah begitu mencintai sebelum semuanya berubah menjadi kebencian. Sean, kamu mau ketemu Bu Linda? Jangan dulu deh, ucap seorang wanita berparas cantik saat Sean hendak meraih handle pintu ruangan Bu Linda. Sean terlihat heran, tak biasanya rekan sesama talent modelnya itu bertanya karena di kantor agensi tersebut semua orang sudah tahu tentang hubungan gelapnya dengan kepala agensi. Iya, kenapa? Ada model baru, dan sepertinya dia akan menjadi target Bu Linda selanjutnya. Kamu pikir Bu Linda akan selalu sama kamu? Cek, kamu terlalu percaya diri, aku sudah cukup mengenalnya, ucap wanita itu lalu melangkah pergi meninggalkan Sean yang masih diam terpaku di posisinya. Tiba-tiba Sean ingat satu momen di mana Bu Linda mengalihkan satu proyek besar kepada model lain, padahal biasanya dia selalu diutamakan. Sial, tidak akan aku biarkan siapapun merebut posisiku di kantor ini, gumamnya. Setelah memarkirkan motornya, Zeva terlebih dulu merapikan penampilannya sebelum masuk ke dalam lobi kantor. Selamat siang. Saya Zeva Karenina. Hari ini saya mendapatkan telepon untuk bertemu dengan Pak Leon. Saya harus kemana ya? Ah, Nona Zeva ya, Pak Leon sudah menunggu di ruangannya. Mari ikut saya, ucap salah seorang resepsionis lalu melangkah pergi bersama Zeva menuju ruangan CEO. Sepanjang langkahnya, Zeva terus mencoba mengatur napas. Baru kali ini seumur hidupnya dia melamar pekerjaan di perusahaan sebesar ini. Silakan masuk, Nona. Pak Leon sudah menunggu, ucap resepsionis itu lalu berbalik pergi meninggalkan Zeva. Lagi-lagi Zeva mencoba untuk mengatur napas sebelum akhirnya meraih handle pintu ruangan tersebut. Klek. Pintu itu terbuka, perlahan dia melangkah masuk. Dari kejauhan dia bisa melihat seorang pria duduk di belakang meja. Sayangnya dia tidak bisa melihat wajah pria itu karena tertutup berkas yang ada sedang dibaca. Selamat siang, Pak. Saya Zeva Karenina Su. Tiba-tiba kedua bola mata Zeva membulat saat pria di depan sana menampakkan wajahnya yang tadi dilindungi berkas. Leonard Horowitz. Zeva tidak menyangka pria yang beberapa hari lalu bermasalah dengannya adalah CEO perusahaan tempat dia melamar pekerjaan. Tiba-tiba Zeva berpikir jika dia dipanggil datang untuk dimintai pertanggungjawaban atas kejadian waktu itu. Anda CEO perusahaan ini. Leon menyunggingkan senyumnya seraya menumpukan kedua lengannya di atas meja. Kebetulan yang sangat tidak terduga bukan? Duduklah, saya harus bicara penting kepada kamu. Sekujur tubuh Zeva terasa bergetar saat melangkah duduk di hadapan Leon. Dia pikir mungkin hari ini riwayatnya akan tamat. Sepertinya sudah menjadi hukum alam yang lemah selalu kalah di hadapan yang berkuasa. Saya tidak menyangka jika kamu akan melamar pekerjaan di perusahaan saya dan untuk itu sah. Maaf Pak. Zeva menumpukan kedua telapak tangannya ke depan dengan mata terpejam. Hari itu saya benar-benar tidak sengaja. Jika memang Anda memanggil saya ke sini untuk meminta pertanggungjawaban, saya siap tapi saya cicil ya. Leon menggaruk kepalanya yang tidak gatal, saat mendengar semua ucapan wanita di hadapannya ini. Baru kali ini dia bertemu dengan wanita sejenis ini. Siapa juga yang mau minta ganti rugi? Perlahan Zeva menegapkan kepalanya seraya membuka mata. Kalau bukan itu terus apa? Leon menyondongkan tubuhnya menatap Zeva dengan raut wajah serius. Hal seperti apa yang sudah kamu janjikan kepada anak saya, Leonie Horowitz? Leonie Horowitz. Sejenak Zeva nampak berpikir. Nama itu seperti tidak asing di telinganya. Hingga beberapa detik selanjutnya dia mengingat bocah kecil yang dia tolong beberapa hari yang lalu. Maksud Anda, Lily? Ya,
Bagaimana bisa orang asing seperti kamu memberi harapan kepada seorang anak kecil yang tidak kamu kenal? Apa kamu tahu, jika ucapan kamu itu membawa dampak besar? Zeva nampak semakin kebingungan. Dia kembali mencoba mengingat-ingat kejadian waktu itu. Setiap detik yang dia lalui mengobrol dengan bocah kecil itu. Lagi-lagi Zeva nampak tersentak, ketika potongan ingatan itu terkumpul menjadi satu. Ya, dia ingat Lily meminta sesuatu kepadanya dan dengan santainya dia menjawab, iya. Zeva kembali menatap Leon yang duduk di hadapannya. Masalah itu, saya pikir dia hanya bercanda. Mana mungkin saya berharap menjadi ibu putri Anda? Kamu mungkin memang tidak berharap, tapi bagaimana dengan Lily? Gara-gara ucapan kamu, sekarang dia mendesak saya untuk menikahi kamu. Apa? Zeva sampai berdiri dari posisi duduknya. Saya tidak menyangka semua akan seperti ini. Anda tenang saja, saya akan bicara kepada Lily mengenai hal itu. Leon menghela napas berat saat mendengar ucapan Zeva. Bagaimana cara kamu bicara kepada seorang anak kecil penderita gangguan jantung sepertinya? Apa kamu berniat membunuhnya? Gangguan jantung. Zeva tidak menyangka jika gadis kecil nan cantik yang dia temui waktu itu mempunyai penyakit ganas yang kapan saja bisa menjadi bumerang. Baru saja Leon hendak kembali angkat bicara, tiba-tiba ponselnya yang tergeletak di atas meja berdering tanda panggilan masuk. Melihat panggilan telepon tersebut datang dari sang ibu tanpa membuang waktu, dia segera menerimanya. Halo, Ma. Kamu ke rumah sakit sekarang. Lily mendadak sesak napas. Ekspresi wajah Leon mendadak berubah saat mendengar ucapan ibunya. Aku akan segera ke sana. Dia segera mengakhiri panggilan telepon tersebut lalu berdiri dari posisi duduknya. Ditatapnya Zeva yang saat ini terlihat kebingungan. Sekarang kamu ikut saya ke rumah sakit. Jika terjadi sesuatu hal yang buruk kepada anak saya, kamu yang harus bertanggung jawab. Tapi Zeva mulai ketakutan namun dengan paksa Leon menarik tangannya keluar dari ruangan itu. Leon benar-benar tidak bisa berpikir jernih sekarang karena setiap penyakit putri semata wayangnya kambuh, yang dia pikirkan hanyalah kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi. Bibir Zeva terasa kaku hingga tak mampu berucap apapun lagi. Dia terus menatap punggung kokoh yang berjalan di hadapannya, dengan perasaan campur aduk.